Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2023, tahun ajaran 2023-2024, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi Direktur Hingga yang merupakan bagian dari kelas 9 KPK. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ali Triswani dengan NIM 12 S2338 sebagai moderator, dilanjutkan dengan teman saya. Kenalkan Pak, nama saya Gracia Dede dengan NIM 12S304. Kenalkan Pak, nama saya Hendrikar Palgino Beruntung dengan NIM 12S3014. Kenalkan Pak, nama saya Daniel Kumara dengan NIM 12S23028. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 3 subbab dari bab 9, yaitu bagian dari berita hingga, di mana kami akan menjelaskan mengenai 9.5 yang akan membahas tentang garis ganti tanda, konvergensi mutlak, konvergensi bersyarat. Kemudian bakal dilanjutkan oleh teman saya Gracia, di mana akan menjelaskan mengenai garis pangkat, dan akan dilanjutkan lagi dengan teman saya Daniel dan juga Mikael yang akan menjelaskan mengenai operasi pada garis pangkat. Baik, saya sebagai moderator akan menjelaskan mengenai subbab 9.5, yaitu membahas mengenai garis berganti tanda, konvergensi mutlak, dan juga konvergensi bersyarat. Yang pertama yang perlu diketahui dari pergantian tanda, bahwa kan sebelumnya kita mengetahui bahwa biasanya bentukan suku itu kan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah sampai seterusnya, seperti itu. Dia akan bertanda positif. Namun di sini ini perbedaannya dari yang sebelumnya. Jadi di sini sudah berganti tanda dari yang seharusnya positif, ini sekarang menjadi negatif. Atau bisa juga sebaliknya, bisa jadi A1 ditambah A2 dikurang A3 ditambah A4 dan seterusnya. Seperti itu. Ini seharusnya menjadi negatif. Ini seharusnya negatif. Oke. Nah, di sini kita bilang dengan AN itu harusnya kita bisa membaca dari tengah. Jadi si A, N dikurang 1 ini lebih besar dari si AN. Dan lebih kecil, jadi si AN dikurang 1 itu harusnya lebih besar dari si AN, tetapi lebih kecil dari si 0. Inilah persamaannya untuk N elemen dari bilangan bulat. Nah, dibilang lagi, jika si limit N menuju 0 dari AN itu sama dengan 0, inilah yang disebut dengan direct konvergen. Jadi kalau misalnya nggak mengikuti ini, itu direct apa? Nah, itu berarti termasuk divergensi. Biasanya kalau misalnya di direct tanda itu, ini, semua ini, itu termasuk ke sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, kemudian UN. Apabila ini itu konvergen, maka otomatis sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga UN itu juga konvergen. Jadi apabila kita mutlakkan itu termasuk konvergen, itu juga akan termasuk konvergen. Inilah nanti yang bakal kita bahas pada si konvergensi nilai mutlak. Namun sebelumnya kalau untuk yang ini apa biasanya disebut dalam bentuk sigmanya. Untuk data berganti tanda itu biasanya dia sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan 4 hingga berbentuk minus 1 pangkat N ditambah 1 AN. Inilah bentuknya. Atau bisa juga dia sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga kemudian minus 1 pangkat N AN. Ini sama. Seperti itu. Dan itu bisa berlaku plus duluan ataupun minus duluan. Jadi ini plus atau minus duluan.
Oke. Nah, sekarang dilanjutkan lagi dengan contohnya. Contohnya kan di sini saya mengambil 1 dikurang setengah ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah 1/5. Di sini dibilang bahwa ini merupakan derivatif tanda di mana di sini ini biasanya akan membentuk sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga, yaitu minus 1 pangkat n ditambah 1 an. Nah, ini itu kan si an ini kan ini bentukan awalnya. Kalau misalnya yang bentukan tadi kan, Tapi kalau ini soalnya itu kan jadinya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga, kemudian minus 1 pangkat n ditambah 1, kemudian 1/n. Nah, 1/n itu kan termasuk ke deret harmonik kan. Ke deret harmonik. Sehingga karena ada si deret harmonik ini menyatakan bahwa ini termasuk ke deret berganti tanda harmonik. Jadi apakah ini termasuk konvergen? Jadi ini termasuk deret ganti tanda dengan A, N-nya itu 1/n. Biasanya AN itu ditambah dengan persamaannya dari si deret itu. Dan ini termasuk dengan yang deret yang monoton turun dan menuju ke 0. Jadi karena limit dari 1/n itu sama dengan 0, sama seperti yang tadi udah kita nyatakan, maka itu termasuk ke deret konvergen. Di sini kan kita akan menjelaskan mengenai kekonvergenan mutlak dan juga bersyarat. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bagaimana bentuk dari kekonvergenan mutlak tadi. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan mengenai kekonvergenan mutlak di mana apabila si mutlak dari si UN-nya itu konvergen, maka si UN-nya itu konvergen. Nah, dibilang jika sigma dari UN-nya sama mutlak dari si UN-nya konvergen, otomatis itu udah konvergen mutlak. Kalau misalnya berbeda dia, satu yang misalnya yang biasanya atau yang mutlaknya itu konvergen ataupun divergen, atau dia berbeda, satu konvergen, satu divergen, itu udah otomatis ke UN konvergen bersyarat. Seperti itu. Jadi ada saya catatan bahwa kebalikan dari teorema di atas itu nggak berlaku. Jadi konvergenan UN tidak menjamin kekonvergenan dari si mutlaknya si UN. Jadi yang harus kita lihat itu adalah si mutlak sigma dari mutlaknya si UN. Seperti itu. Nah, contohnya itu apa? Di sini ada dinyatakan dari harmonik ganti tanda 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah 1/5. Nah, dengan menggunakan uji dari ganti tanda ini itu termasuk konvergen mutlak atau bersyarat dibilangkan. Jadi di sini kalau misalnya dia 1 dikurang setengah ditambah 1/3 itu termasuk bentuk lainnya itu seperti ini. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga bentuknya samaannya itu min 1 pangkat N ditambah 1 1/n. Itulah kalau dia misalnya konvergen. Jadi kalau misalnya ini dimutlakkan itu kan jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga mutlak dari minus 1 pangkat N ditambah 1 1/n. Nah, ini bakalan berubah menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/n. Itu akan menunjukkan
direct harmonic divergen. Kan ini tadi konvergen, kan? Ini pernyataan kalau dia konvergen. Kalau ini dia divergen, ya kan? Nah, jadi kan kalau misalnya lah dibilang satu konvergen, satu divergen, itu udah apa? Itu kan salah satu dari yang sebelumnya dilupakan bahwa itu sebenarnya contoh dari si bersyarat. Itulah yang membuat makanya yang ini itu konvergen. Yang pertama itu merupakan eh, termasuk dari konvergen apabila kita hanya menguji sigma UN itu konvergen. Namun yang apabila kita menguji UN itu bentukannya konvergen, tetapi apabila kita mutlakkan itu menjadi divergen, maka itu menyatakan bahwa dia merupakan konvergen bersyarat. Oke, next. Dilanjutkan tentang uji rasio mutlak, di mana diketahui direct dari sigma UN sembarang dengan suku tak nol itu akan menggunakan rumus limit n menuju tak hingga mutlak dari UN ditambah 1 per UN sama dengan rho. Jadi kalau misalnya hasilnya nanti si rho itu lebih kecil dari 1, itu termasuk konvergen mutlak. Apabila dia lebih besar dari 1, itu divergen mutlak. Tetapi kalau 1, dia nggak ada kesimpulannya apapun. Nah, nextnya, oke. Di sini saya ada contoh. Kalau misalnya dia directly itu n sama dengan 1 sampai tak hingga minus 1 pangkat n ditambah 1 dikali 3 pangkat n per n faktorial. Dia dinyatakan apakah dia konvergenannya itu mutlak. Pakai apa? Kita pakai uji rasio mutlak. Jadi contohnya itu kan ini. Jadi soal ini kita buatlah ke rumus yang tadi sudah saya jelaskan bahwa limit limit yang n menuju tak hingga dimutlakkan dari UN ditambah 1 per UN sama dengan rho. Nah, ini itu bakal kita masukkan lah bahwa limit n menuju tak hingga dari minus 1 pangkat n ditambah 2 ditambah 1. Kemudian pangkat dikali 3 pangkat n per n ditambah 1 faktorial. Jadi, apabila di soal ini ada n, kita ubahlah si n itu menjadi n ditambah 1. Seperti itulah untuk semuanya. Jadi ini awalnya n, ini awalnya n, seperti itu. Ini juga yang awalnya n ditambah 1 harus diubah. Jadi si n itu menjadi n ditambah 1, ditambah 2, ditambah 1. Seperti itu. Pokoknya n-nya ini harus diubah menjadi n ditambah 1. Seperti itu. Sehingga dapatlah rho sama dengan limit n menuju tak hingga kemudian mutlak dari minus 1 dikali 3 per n ditambah 1 dan hasilnya rho-nya sama dengan 1. Maka tadi apabila rho-nya sama dengan 0 apa? Berarti itu masuk ke rho lebih kecil dari 1. Karena rho lebih kecil dari 1, maka sigma UN itu termasuk di konvergen secara mutlak. Seperti itu. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Glacia, yang akan menjelaskan mengenai 9.3. Selanjutnya, Gracia Parida akan menjelaskan tentang sebab 9.6, yaitu tentang deret pangkat. Nah, yang pertama apa sih itu deret pangkat? Deret pangkat adalah deret yang berbentuk sigma n dari mulai dari 0 hingga tak terhingga dari an dikali x pangkat n. Jadi di sini seperti yang sebenarnya deretnya sama seperti yang sudah dijelaskan pada seperti sebelumnya. Hanya pembedanya di sini ada dikalikan oleh x pangkat n. Jadi di sini kan A0 ditambah A0 kali x pangkat 1 ditambah A2 kali x pangkat 2 dan selanjutnya itu nanti A2 dikali x pangkat 3 dikali x pangkat 3 ditambah A4 dikali x pangkat 4 dan selanjutnya. Dengan A itu anggota dari bilangan real, untuk setiap N-nya itu anggota dari bilangan real. Nah, pertanyaan yang perlu diajukan terkait deret pangkat yaitu untuk X manakah deret tersebut konvergen dan apakah kita dapat menentukan fungsi yang merupakan jumlah deret tersebut. Nah, untuk tahu tentang hal itu, kita mulai dari latihan soal.
Di sini tentu untuk X mana saja. Ada soal yaitu tentukan untuk X mana saja kah deret berikut konvergen. Yaitu di sini ada deret X bar N per N. Nah, untuk menentukan nilai dari rho-nya, kita bisa menggunakan uji rasio mutlak. Kita bisa hitung dengan limit N menuju tak hingga dari UN pangkat 1, UN plus 1, itu kan rumus rho itu lim N menuju tak hingga dari UN plus 1 ke UN. Ini sudah dijelaskan di substansi. Jadi di sini kan kita punya deret X pangkat N per N. Jadi di sini X pangkat N plus 1, jadi N plus 1 per N plus 1 dibagi, karena ini kan dibagi per N ya, yaitu X pangkat N per N. Pada itu kita langsung mengalikannya, kali balik, jadi ini N menuju tak hingga dari X. Jadi ini nanti X pangkat N plus 1 per N plus 1 dikali N per X pangkat N. Jadi ini karena ini kan X pangkat N plus 1. Jadi ini sama dengan X pangkat N tambah X pangkat 1 kan. Jadi ini bisa dicoret dengan X pangkat N. Dan ini jadi ini bisa sama dengan ini. Sin N menuju tak hingga dari Xn per N plus 1. Seperti ini. Ini berarti kalau misalnya sudah dimasukkan limitnya, yaitu tak hingga, jadinya mutlak X tanggalnya. Nah, mutlak X itu kan terdiri dari X lebih dari 1, kurang dari 1, dan X sama dengan 1. Nah, kita ingat uji rasio mutlak. Jika rho-nya itu kurang dari 1, maka deret konvergen mutlak. Namun jika rho-nya lebih dari 1, maka deret divergen. Dan jika rho-nya sama dengan 1, maka uji tidak memberikan kesimpulan apapun. Jadi deret konvergen itu akan konvergen untuk nilai X-nya kurang dari 1 dan akan divergen untuk X-nya lebih dari 1. Namun bagaimana untuk nilai X sama dengan 1? Nah, untuk X sama dengan 1 itu sendiri, kita bisa selidiki satu-satu. Yaitu, kita masukkan aja X-nya langsung. Jadi, semisal X-nya sama dengan 1 kan di sini. Jadi, di sini kita langsung tuliskan 1 pangkat N per N. 1 pangkat berapapun pasti 1, maka jadi deret ini. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika ada sigma 1 per N itu berarti deret harmonik yang berarti divergen. Namun jika X-nya itu sama dengan min 1, maka akan menjadi deret harmonik ganti tanda yaitu min 1 pangkat N per N, yang berarti deret ini merupakan konvergen. Jadi deret pangkat dari X pangkat N per N ini akan konvergen pada himpunan berikut. Jadi dari min 1 hingga 1. Nah, jadi ada teorema selang kekonvergenan deret pangkat. Himpunan kekonvergenan deret pangkat atau mak AN kali X pangkat N selalu berupa salah satu dari tiga kemungkinan berikut. Yang pertama, himpunan akan 0 apabila rho-nya itu tertinggal. Yang kedua, selangnya akan min bilangan real hingga bilangan real. Atau mungkin dengan salah satu atau kedua titik di ujungnya. Apabila rho merupakan bilangan real. Yang ketiga itu seluruh garis bilangan real apabila rho-nya itu 0. Nah, bila 1, 2, atau 3 akan terjadi, deret dikatakan mempunyai konvergenan 0, R, atau tak hingga. Nah, jadi deret pangkat sigma AN kali X pangkat N itu konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya aja.
Nah, selanjutnya itu ada deret pangkat dalam X min A. Deret pangkat berbentuk berikut, yaitu sigma N X min A pangkat N. Jadi, deret pangkatnya itu di dalam X min A. Jadi kan saya A0 tambah A1 kali X min A ditambah A2 kali X min A pangkat 2 dan seterusnya kan. Jadi selang dan cari-cari konvergenan deret pangkat tersebut dalam X min A dapat dirumuskan melalui pangkat dalam T. Jadi di sini X min A-nya itu bisa kita misalkan dengan T agar lebih memudahkan. Nah, di sini ada contoh soal sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan salah satu konvergenan deret pangkat dari sigma N dari 1 hingga faktor 3 dari X min 1 pangkat N per 2 pangkat N dikali N pangkat 3. Jadi di sini deretnya yaitu sebagai berikut. Nah, jadi kita permisalkan kalau misalnya X min 1 sama dengan T. Maka jadi T pangkat N per 2 pangkat N dikali N pangkat 3. Untuk menentukan nilai rho-nya, maka kita akan melakukan uji rasio mutlak dengan rumus limit M menuju tak hingga UN plus 1 per UN untuk pencapaian. Nah, di sini kita punya UN plus 1-nya, jadi X min 1 pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikali N tambah 1 per 3. Di sini kita bagi dengan nilai dari UN-nya, yaitu X min 1 pangkat N per 2 pangkat N dikali N pangkat 3. Jadi di sini kita langsung bisa menghasilkan seperti ini, dikarenakan di sini kita bisa langsung kali balik aja gini, X min 1 kali N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 pangkat 3. Lalu kita kali balik dengan bagian N-nya, jadi 2 pangkat N dikali N pangkat 3 per X min 1 pangkat N. Nah, ini kan X min 1 pangkat N plus 1 itu kan sama dengan X min 1 pangkat N ditambah X min 1 pangkat 1 kan. Jadi ini bisa dicoret dengan X min 1 pangkat N di bagian bawah. Jadi ini hanya tersisa X min 1. Dan di sini 2 pangkat N plus 1 itu kan sama dengan 2 pangkat N tambah 2. Jadi di sini 2 pangkat N-nya bisa sama-sama kita coret. Jadi ini sisa 2. Dan ini N tambah 1 pangkat 3 kan sama dengan N pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Jadi N pangkat 3-nya juga kita bisa coret dengan N pangkat 3 yang di atas. Jadi sisa 1. Sebenarnya tidak bisa ternyata ya guys. Jadi ini sisa jadi seperti ini. Jadi X min 1 dikali N pangkat 3 per 2 dikali N plus 1 pangkat 3. Jadi di sini bisa kita pisahkan dulu. Jadi nanti ini kan X min 1 per 2 dikali N pangkat 3 per N plus 1 pangkat 3. Nah, kan ini setelah dipisah. Karena di bagian pertama ini kan nggak ada N-nya yang mau disubstitusikan ke dalam nilai dari limitnya. Maka ini bisa dikeluarkan. Jadi X min 1 per 2 dikali limit N menuju tak hingga dari N pangkat 3 per N plus 1 pangkat 3. Jadi ini kan karena ini N pangkat 3, jadi sama N pangkat 3 juga. Jadi ini tuh kalau misalnya dimasukkan dalam limit yang sama, itu akan menghasilkan 1 karena pembagian kan menjadi sama. Jadi ini menyisakan nilai dari X min 1 per 2. Kita berarti ini nilai rho-nya ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya konvergen itu untuk nilai rho kurang dari 1. Nah, karena itu kita masukkan di sini rho kurang dari 1. Lalu kita sama-sama mengalihkan 2. Jadi di sini X min 1 dikurangi 2. Karena 2-nya jadi hilang di sini dan ada 1 dikali 2 di sini. Maka deret konvergen pada jari-jari berikut. Kok bisa jari-jari berikut? Jadi karena ini kan nilai mutlak. Ini kan nilai mutlak. Jadi ada beberapa kemungkinan.
Jadi untuk kemungkinan yang pertama itu ada X min 1 kurang dari 2. Ini kemungkinan pertama. Nah, lalu disubstitusikan, sama-sama ditambah dengan 1. Jadi di sini X min 1 tambah 1 kan berarti X di sini. Terus 2 ditambah dengan 1, 3. Berarti ini pertama. Terus kemungkinan yang kedua yaitu karena ini kan nilai mutlak, berarti ada memungkinkan juga kalau misalnya negatif kan. Berarti di sini ada negatif X min 1 kurang dari 2. Ini kan berarti jadi min X plus 1 kurang dari 2. Berarti min X-nya sama-sama di bagian sini sama-sama ditambah, dikurangin oleh 1. Di 1. Jadi selanjutnya sama-sama dikali dengan min 1. Jadi X lebih besar dari min 1 karena dikali dengan yang negatif maka petunjuk ini jadi berubah arah. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu untuk X min 1 lebih dari sama dengan 0 kan. Karena nilai mutlak itu bisa aja negatif dan bisa aja positif. Jadi di sini sama-sama ditambah dengan 1, jadi X lebih besar sama dengan 1. Dan kemungkinan yang keempat itu ada X min 1 kurang dari 0. Sama-sama ditambah dengan 1 di kedua ruas. Jadi ini X min 1 X kurang dari 1. Nah, untuk menentukannya, ini berarti kita mencari himpunannya dengan garis begini. Jadi di sini akan ada 3 titik, yaitu mulai dari 3 di sini. Ini tidak termasuk ya, karena kan ini nggak ada sama dengannya. Kalau ini 1, dan ini min 1. Nah, ini diberitahu kalau misalnya X kurang dari 3 kan. Ini ke arah kiri. Dan ini X lebih besar dari min 1, berarti ke arah kanan. Nah, ini X lebih besar sama dengan 1, berarti ke arah kanan juga. Dan ini X kurang dari 1. Terus kita cari himpunan yang masuk ke dalam semua titiknya, yaitu di bagian sini. Berarti himpunannya itu untuk min 1 kurang dari X kurang dari 3. Maka deret kepergiannya itu akan berada pada jari-jari min 2 kurang dari sama dengan T kurang dari 2, yakni untuk X-nya X-nya lebih besar dari min 1, namun X-nya akan kurang dari 3. Selanjutnya untuk bab 97 yaitu operasi pada deret pangkat akan dijelaskan dengan teman saya berikutnya, yaitu Daniel dan Rafael. 97. Operasi pada deret pangkat. Melakukan operasi pada deret pangkat yang sudah diketahui jumlahnya untuk mendapatkan deret pangkat lainnya dan jumlahnya. Jumlah deret pangkat sigma n sama dengan 0, AX pangkat n bukan deret ini dari dengan suku pertama A dengan suku X maupun jumlah Fx sama dengan A1 X telang 1 F kecil 1. Dengan deret pangkat lainnya, apakah kita dapat menentukan jumlahnya? Penurunan suku demi suku, misalnya X, SX adalah jumlah suku deret pangkat pada salah satu ini. SX sama dengan sigma N sama dengan 0, AN X pangkat N sama dengan 0, sama dengan X pangkat 2. Berlaku
dengan X sama dengan sigma N sama dengan 0 dan AN X pangkat min 1 sama dengan 1 tambah 2A2 X tambah 3 X pangkat 2 tambah seterusnya. Pengintegralan suku demi suku misalkan S X ada di jumlah suatu dari pangkat pada perempuan ini S X sama dengan sigma N sama dengan 0 AN AN X pangkat N sama dengan A2 tambah. Nah, maka untuk X di dalam cerung yaitu berarti X tambah T sama dengan sigma N sama dengan 0 AN per tambah X pangkat N sama dengan A0 X tambah A1 per 2 pangkat 2 tambah 2 per 3 X pangkat 3 tambah seterusnya. Contohnya akan dilanjutkan. Bagaimana contoh ini kami buat contoh atas substitusi berubah. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa kita diberi dua rumus yaitu antara 1/1 X adalah sigma dari N sebagai pangkat X pangkat N. Mana direknya adalah 1 tambah X tambah total tambah seterusnya dengan selang min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, di sini kita turun untuk mengganti X dengan X. Maka diperoleh dirumuskan di sini, di mana kita mulai dari 1 tambah min X tambah X tambah seterusnya. Nah, 1 tambah sudah tambah seterusnya. Yang kedua, di sini kita turun untuk mengganti X dengan X kuadrat. Yang mana kita temukan dengan dari parameter awal yaitu 1 tambah X tambah X kuadrat. Maka dari ketika kita substitusi 2 menjadi X kuadrat akan berubah 1 kurang X kuadrat tambah X pangkat 4. Sekianlah hasil presentasi dari kami kelompok 12. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak.